Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Avia Lovers, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit akan memaparkan sebuah materi mengenai satelit Garuda 1. Pada pembahasan materi hari ini akan dibagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama yaitu membahas secara umum satelit Garuda 1. Kemudian bagian kedua membahas mengenai keuntungan satelit komunikasi. Bagian yang ketiga membahas tentang struktur fisik satelit Garuda 1. Bagian yang keempat membahas tentang payload Garuda 1. Bagian yang kelima membahas tentang coverage area dari satelit Garuda 1. Dan terakhir yaitu bagian keenam membahas tentang gateway dan NCC atau Network Control Center. Untuk bagian 1 dan 2 akan dibahas oleh Taruni Nazriza Destiani. Kemudian bagian ketiga akan dibahas oleh saya sendiri, Taruna Muhammad Zulfikar Rahman. Bagian keempat dan kelima akan dibahas oleh Taruna Dewa Putu Derda Radita Sidana. Dan yang terakhir, bagian keenam akan dibahas oleh Taruna Yosua Adrian Pasaribu. Baik Sobat Avia Lovers, langsung saja kita ke pembahasan materi hari ini. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai satelit Garuda 1. Satelit Garuda 1 merupakan satelit komunikasi milik Indonesia pertama yang dioperasikan oleh ACS, Asia Cellular Satellite, yang merupakan konsorsium dari Lockheed Martin Global Telecommunication, Pacific Satellite Nusantara, Jasmine International Overseas Company, dan The Philippine Long Distance Telephone Company. Satelit Garuda 1 merupakan satelit GEO pertama yang dirancang khusus untuk melayani sistem mobile communication, di mana satelit ini diluncurkan oleh International Launch Service pada tanggal 12 Februari 2000 pukul 14:10 waktu Baikonur melalui pusat ruang angkasa Rusia yang berada di Padang Pasir Baikonur, Kazakhstan. Beberapa keuntungan satelit sebagai sarana komunikasi adalah cakupannya yang luas, dapat menjangkau daerah terpencil, dapat mendukung sistem point-to-multipoint atau broadcast. Baik, kita memasuki bagian ketiga, yaitu tentang struktur fisik yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Taruna Muhammad Zulfikar Rahman. Satelit Garuda 1 merupakan produksi Lockheed Martin dengan type A2100AX2 dan nomor kategori satelit 26089 yang diluncurkan di Stasiun Angkasa Baikonur Kosmodrome, sebelah selatan Kazakhstan, Rusia. Lebih tepatnya pada Site 81/23. Satelit ini dikontrol oleh PT Asia Cellular Satellite yang berlokasi di Batam, Indonesia. Pusat kantor ini berlokasi di Jakarta, Indonesia. Peluncuran satelit ini menggunakan roket Proton K-DM3 yang dikontrak oleh ILS. ILS yang saya maksud bukanlah instrumen landing system ya, Avia Lovers. ILS ini adalah International Launch Services yang berpusat di Reston, Virginia, Amerika Serikat. Satelit ini menempati slot orbit 123 derajat bujur timur dan memiliki coverage area sebesar 60% bumi, serta mengorbit di geocentric orbit. Sebelum melanjutkan pemaparan ini, mari saya jelaskan apa sih geocentric orbit itu. Geocentric orbit merupakan sebuah benda yang mengorbit bumi, seperti halnya bulan yang berputar di sekeliling bumi. Hanya saja, bulan merupakan satelit yang alami, sedangkan Garuda adalah, yang saya maksud ini adalah satelit buatan. Satelit Garuda 1 dengan bobot 4.500 kg atau 9.900 pon. Seperti yang dapat kita lihat bersama gambar struktur fisik satelit Garuda memiliki dua antena L-band reflektor berdiameter 12 meter untuk komunikasi dengan UT, yaitu User Terminal. Daerah cakupannya yaitu Asia Pasifik dengan 140 spot beam dan antena C-band feeders dan reflectors berdiameter 4 meter untuk komunikasi dengan gateway dan NCC, Network Control Center. Satelit ini direncanakan memiliki lifetime hingga 12 tahun, tetapi yang terjadi sebenarnya satelit ini telah mencapai 15 tahun pemakaian dan daya pancar 14 kW. Satelit ini memiliki sumber power dan baterai dari solar array.
Satelit Garuda 1 melaju dengan kecepatan 10.728 km per jam dengan ketinggian orbit sekitar 36.000 km. Dengan sistem stabilisasi, 3 sumbu satelit Garuda 1 berfungsi sebagai media perantara komunikasi antara UT dengan UT untuk voice, UT dengan NCC untuk signaling, UT dengan gateway untuk voice dan signaling, NCC dengan masing-masing gateway untuk signaling, dan yang terakhir gateway dengan gateway lain untuk signaling. Selanjutnya yaitu bab 4, pilot satelit Garuda 1. Satelit Garuda 1 memiliki dua alokasi frekuensi yaitu L1 dan C-band untuk komunikasi dengan NCC, gateway, serta UT. Spesifikasi pada komunikasi C-band yang pertama adalah transmit spektrum yaitu 3400 MHz sampai dengan 3700 MHz. Yang kedua ada receive spektrum 6425 MHz sampai dengan 6725 MHz horizontal. Yang ketiga ada subbands yang terdiri dari 14 subbands masing-masing dengan bandwidth 12,8 MHz ditambah dengan 3 subbands untuk redundant. Yang keempat ada transmit ARP 34,4 dB watt yang sama dengan 2754 watt minimum over coverage area. Yang kelima ada receive GT min 6,5 dB. Yang keenam ada cross polarization isolation kurang dari 25 dB at all location in the coverage area. Selanjutnya ada saturation flux di sini min 85,4 dB watt meter persegi. Yang selanjutnya ada commandant frekuensi 6428 sampai dengan 6433,6 kHz. Yang terakhir ada total responden yaitu ada 7 untuk segmen dengan bandwidthnya masing-masing 40 MHz. Selanjutnya ada spesifikasi pada komunikasi L-band untuk modeling. Yang pertama adalah transmit spektrumnya yaitu 1525 MHz to 1559 MHz. Yang kedua ada receive spektrum 5000 yaitu 1626,5 MHz sampai dengan 1660,5 MHz. Yang ketiga ada subbandsnya 9,6 MHz bandwidth per bin with doubling capability-nya yaitu 9,2 MHz. Yang keempat yaitu ada transmit grade ARP 73 dB watt atau 20 megawatt over surface area of 140 beams. Nah, selanjutnya ada receive GT. Yang pertama adalah 13,3 minimum overnya 100% coverage area. Yang kedua ada 14,5 dB dengan minimum overnya 90% of coverage area-nya. Yang ketiga ada 15,3 dB minimum overnya 85 of coverage area. Yang terakhir 15,3 dB minimum overnya 50 kilo circle centered on Bangkok, Jakarta, and Manila. Selanjutnya ada saturation flux di sini yaitu min 129,6 dB watt meter persegi, dan yang terakhir ada aggregate ARP kurang dari 73 dB. Selanjutnya bab 5 ada coverage area. Cakupan satelit Garuda 1 ini sangat luas yang meliputi 60% wilayah bumi, memiliki surface areanya di negara Indonesia, Asia Tenggara, Asia Selatan, Hong Kong, Taiwan, Papua Nugini, Cina, Korea, dan Jepang.
Dengan luas cakupan satelit Garuda 1 ini diharapkan akan memberikan pelayanan yang luas bagi pelanggan di seluruh wilayah Indonesia dan bahkan meluas sampai ke luar negeri. Oke, selanjutnya dilanjutkan ke bab 6 oleh Yuswa. Assalamualaikum semuanya, Shalom, Om Swastiastu. Saya di sini menjelaskan gateway dan NCC, atau yang bisa dibilang Network Control System. Pada akses tersebut, sistem sebagai pendukung satelit Garuda 1 di sisi stasiun bumi dibagi atas dua sistem, yaitu gateway dan NCC. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi gateway itu adalah National Service Provider atau operator sistem akses di negaranya masing-masing. Setiap gateway memiliki kode negara dan struktur penomoran sendiri sesuai peraturan di negaranya. Selain nomor telepon, pelanggan juga memiliki identitas yang disebut IMSI. Kepanjangan itu adalah International Mobile Subs Identity yang tersimpan dalam card gateway feature, yaitu satu sebagai titik interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi terestrial atau bisa dibilang PSTN atau PLMN di negara masing-masing. 2. Memproses suara, data, dan lain-lain sehingga kompatibel untuk dikirimkan ke jaringan PSTN atau PLMN. Tiap gateway memiliki pelanggannya masing-masing dan menyimpan database pelanggan tersebut. 4. Melakukan autentikasi atau verifikasi secara elektronik pada awal tiap panggilan untuk memastikan SIM card yang digunakan tidak palsu. 5. Mencatat pemakaian tiap pelanggannya berupa CD card atau call detail record sehingga dapat dihasilkan tagihan ke masing-masing pelanggan. NCC Network Center. NCC pada sistem akses berada di Pulau Batam, Indonesia. Adapun fitur dari NCC itu yaitu mengatur pembagian resource antara gateway, mengatur dan memonitor kerja tiap gateway, menangani setup setiap panggilan, memilih gateway mana yang menangani setiap panggilan keluar, mengirim sinyal panggilan untuk UT atau melalui satelit jika ada panggilan masuk sesuai permintaan gateway, dan mencatat pemakaian airtime satelit untuk tiap gateway sehingga dapat dihasilkan. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy everyone. Salam Avia Lovers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.